Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi washabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibun syarafi wal ihtiram amma ba'du. Maka seria alhamdulillah syukur kimangiri karaing Allah subhanahu wa ta'ala karaing ia ampanjariai matea siagan talla saka lanrina pajarina talla saka karaing Allah subhanahu wa ta'ala sangkaina nakinia asibun tuluri tampak malak birika anne untuk anggau kangi parentana karaing Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ruana mai maginani para pesala papa salama mangiri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya mi antu nabi ampaka arangi taperekato jenganga nagulun singka magau kako dianga ampau basing araka buyu-buyuanga ampat tasagi sasam maka buka. Pada kesempatan ini izinkanlah saya berceramah dengan judul keikhlasan dalam beramal. Al-muslimina wal muslimat rahimakumullah. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya sebuah amalan. Tanpa keikhlasan, sebesar apapun ibadah bisa hilang nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berhati-hati agar amal kita tidak dicemari oleh niat yang salah. Ikhlas dalam beramal berarti melakukan amalan dan beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dan tidak tercampuri oleh tujuan lain. Karena keikhlasan itu tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Ikhlas berarti memurnikan niat. Jika niat kita bercampur dengan hasrat ingin dilihat oleh orang, maka balasan kita datang hanya dari orang itu. Jika ada sifat riya di dalam amalan, Allah tidak menganggapnya sebagai ibadah yang murni dan ikhlas. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dari hadis ini, kita dapat memahami bahwa niat yang ikhlas itu sangat penting dalam beramal. Namun, seringkali hawa nafsu kita terbawa oleh keinginan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan. Oleh karena itu, kita perlu selalu memperbaiki niat kita dalam setiap tindakan yang kita lakukan agar kita dapat meningkatkan keikhlasan dalam beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muslimina wal muslimat rahimakumullah. Ada dua hal yang menghancurkan keikhlasan dalam beramal. Apakah dua hal tersebut? Yang pertama, riya. Riya itu melakukan amalan soleh yang mau dilihat orang. Riya itu cinta pujian dari sesama manusia dan takut terhadap celaan dari manusia. Lalu yang kedua, hal yang menghancurkan keikhlasan dalam beramal, yaitu ujub. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tiga perkara yang dibinasakan: kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub seseorang terhadap dirinya.
Ujub adalah merasa bangga atas yang dilakukan. Seseorang merasa bangga dengan banyaknya amalan soleh yang dia lakukan. Ketahuilah jamaah, perilaku seperti itulah justru membatalkan amalannya. Bila ia merasa ujub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam takunu tusnibuna qasitu alaikum ma huwa akbaru min zalika ujiba." Kalaulah kalian tidak berbuat dosa, maka aku khawatir kalian ditimpa dengan perkara yang lebih berat dari dosa, yaitu merasa bangga dengan banyaknya ibadah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Al-muslimina wal muslimat rahimakumullah. Sebagai penutup dari ceramah ini, ada satu kutipan dari Mahfuzat. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.